hubungan hatimu dengan engkau punya guru. Jangan ada rasa suudzon kepada gurumu. Kalian para santri, saya kasih tahu sama kamu semua, kamu santri, walaupun kamu taklim, walaupun kamu belajar sampai habis kepala kamu, walaupun kamu sholat sampai hancur dahi kamu sujud, walaupun kamu puasa sampai badan kamu kurus tinggal tulang, tapi kalau kamu tidak mendapatkan ridha seorang guru, kamu tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jaga hubungan batinmu dengan seorang guru, akhlak, adab kepada seorang guru. Bukan cuma ente taklim, belajar saja. Bukan hanya belajar. Al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu didapatkan dengan belajar, adapun keberkahan bukan didapatkan dengan belajar. Tinggian mana majlis ilmu ama majlis zikir? Tinggian majelis ilmu. Dari mana? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, beliau bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an masuk masjid. Di masjid itu ada dua kelompok orang yang lagi duduk-duduk, ngeriung, ngumpul, blok sini, blok sono, tapi bukan 0102, begitu. Yang satu lagi zikir la ilaha illallah, yang satu lagi ngaji wudu, ngaji sholat. Kata Nabi ama Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, kilal majlisaini ahabbu ilayya. Dua-dua majlis itu cakep, aku suka. Majlis zikir aku demen, majlis ilmu aku demen. Namun dari kedua itu ada yang lebih tinggi, majlis ilmu. Kita duduk di sini saja. Maka Nabi ikut nimbrung di situ. Sahabatnya lagi ngajarin halal haram, lagi ngajarin wudu. Maka kata Imam Ibnu Umar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Al-Habsyi di dalam kitabnya Fathul Ilah, kata Imam Ibnu Umar radhiyallahu, majlisul ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lagwi. Duduk di majelis ilmu sekali akan menghapus 70 kali kita duduk di majelis jaipongan. Berapa kali tuh duduk di layar tancap apa, itu sekali ngaji. Ganjaran ngaji lebih tinggi dari 70 hadir di majlis zikir. Ada majlis zikir 70 kali. Majlis ilmu kalau ngomongin ngaji enggak ada lawan, paling tinggian majelis ilmu. Kenapa? Majelis zikir kategorinya minal amalil qasir, sementara majelis ilmu kategorinya minal amalil mutaaddi. Maka di dalam kaidah hukum, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar Mesir yang wafat tahun 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhairnya, beliau menjelaskan al-amalul muta'addi afdalu minal amalil qasir. Satu amaliyah yang berdampak luas lebih tinggi daripada amaliyah yang berdampak terbatas.
Kalau kita zikir, yang tenang kita. Kalau yang zikir tuh yang tenang kita, yang zikir. Bini mau kagak. Makanya ada di antaranya, lu zikir mulu, lu anak lu kagak diopenin, begitu. Ini curiga sama yang nyengir ini. Curiga, begitu. Itu begitu. Yang tenang kita dongengin jadi ria. Saya barusan habis baca dari Allah 10.000. Jarang-jarang orang kayak saya begitu. Itu jadi ria, habis ganjarannya. Beda sama ngaji didongengin, namanya dakwah. Ya Allah mah tadi habis ngaji, ternyata fardu wudu ada 6. Adapun mengusap telinga sunat, enggak dosa enggak apa-apa. Tadi Pak Guru udah bilang di majelis, itu namanya bukan ria, dakwah namanya. Begitu. Itu majelis ilmu. Didongenginnya jadi ganjaran. Didongeng habis ngaji. Itu mau pelit amat. Temannya nanya, "Bang tadi ngaji apa?" Gua sibuk. "Makanya ngaji begitu." Meleng berarti di majelisnya nih. Untuk menutupi melengnya ngomel dia. Udah kagak nerangin, nyela orang lagi. Ini nggak bener ini. Yang kayak begini nih, dongengin. Maka ngaji itu dicatat supaya kita bisa dongeng. Catat yang lengkap supaya rapi. Maka majelis ilmu tiada lawan. Sebab di majelis ilmu, di sana adalah majelis zikir. Ketika Imam Atha bin Abi Rabah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ma hilaqudz dzikr, ketika Nabi bilang idza marartum bi riyadil jannah farta'u, bila Anda ketemu taman surga mampir, jangan gagak. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Hilaqudz dzikri, riungan zikir. Ketika ditanya Imam Atha, apa maksudnya riungan zikir? Majlisul dzikri huwa majlisun kaifa tashtari wa kaifa tabi'u wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tasum wa kaifa tahuj. Majlis zikir itu yang dimaksud dalam Nabi adalah majlis di mana di majlis itu diajarkan cara berdagang, cara membeli, cara menjual, cara sholat, cara wudhu, cara zakat, cara puasa, cara haji. Itulah majelis zikir. Begitu majelis ilmu. Karena zikir itu ingat Allah. Bagaimana kita pengen ingat Allah wong kagak ada caranya? Maka majelis ilmu tiada lawan. Tiada lawan. Duduk di majelis ilmu manfaatnya besar. Sampai-sampai saya punya kawan, ada orang miskin di Serang. Di Serang, nyai-nyai udah pakai tongkat, ngaji 3 bulan sebelum wafat. Dia ngaji, artinya dia juga gak tahu kalau 3 bulan lagi mati. Cuman ngaji, lagi demen-demennya ngaji, mati. 3 hari di mimpi, rumahnya rewot kecil banget. 3 hari dari matinya dia di mimpi oleh kiai di mimpi. Maka ditanya, "Nyai, kok rumahnya gede gedong, mentereng, mewah, lampionnya luar biasa, luar biasa. Ini rumahnya mewah kayak begini, Nyai ini di mana?" Itu dia. Ternyata hadir di majlis kopi ngesekan rada budak, udah tua, ngaji juga kurang denger, duduk doang di majlis ilmu, kagak paham balasannya kayak begini nih. Kuburan saja diluas, jadi gede, jadi raudhah min riyadil jannah. Duduk doang, kan Nyai kagak lihat, mata udah rabun, tapi duit sih kelihatan.
Begitu. Telinga kurang dengar, tapi duduk di majelis ilmu luar biasa. Coba dari dulu saya ngaji, cuman apa daya, untung saya husnul khatimah. 3 bulan sebelum mati saya ngaji. Begitu. Itu yang repot kita, yang tadinya ngaji berhenti ngaji, mati. Ya, ribet dah. Ribet. Jadi ngaji tuh begitu. Rumahnya kebakaran. Begitu. Jadi main di latar. Nih kita ngaji ini namanya latar surga. Latar dah orang Kalang Tengah melatar. Kalau sering main di latar mah lama-lama juga disuruh mas. Kalau pengen dimasukin di surga, main dulu di latar bahasa Arabnya Raudhatul Jannah atau Riyadul Jannah, taman surga. Taman itu apa? Latar. Latar. Orang Betawi nggak ngerti taman, latar. Begitu halaman, main di halaman dulu. Kalau sering main di halaman, lihat tuh security di rumah orang kaya. Pertama kan mainnya di depan doang, masuk juga kagak. Lama-lama udah masuk aja, ngeteh aja, mau bikin Indomie dah tuh. Begitu. Udah kenal. Biar kita dikenal Allah, sering-sering main ke majelis taklim. Begitu, majelis taklim. Begitu. Di sana banyak manfaat, ketemu teman kita, ketemu ini, ya Allah, lu ngaji juga, ya begitu. Jangan dongeng dulunya kita, iya dia tenang, rahasiakan bareng-bareng, lu juga jangan dongeng dulunya kita kayak apa, udah diam aja. Begitu. Itu saya tahu itu kayak begitu, kita diam aja. Nggak begitu. Lagi juga orang nggak dilihat masa lalunya. Umar bin Khattab dulunya preman kelas kakap. Borok orang lain anak aja dibunuh, tapi gara-gara ngaji Umar ampe kuburannya samping Nabi. Itu ngaji. Maka ngaji itu nyelamatin. Anggap aja kita duduk di majelis taklim tuh rambutan busuk. Tahu rambutan busuk? Dijual laku nggak? Nggak laku. Tapi karena ngumpul dengan rambutan bagus, ada harganya. Ada nggak? Sama nggak? Kenapa sama? Hah? Nyampur. Itulah dalam hadis qudsi ketika malaikat protes sama Allah, ya Rob, ini orang kasih ganjaran apa kagak? Kata Allah, emang apa? Dia duduk di majelis ilmu, ya kasih aja lah kalau di majelis taklim. Masalahnya bukan kasihnya ya Rob, ini karena hujan, maghrib hujan, dia sih pengen pergi, cuman hujan gak bawa jas hujan. Daripada pergi hujanan mendingan duduk ngaji. Jadi ngajinya cuman gara-gara hujan, bukan tulus. Ngajinya bukan pengen ngaji gara-gara hujan. Ya udahlah, dengerin aja dah, kali aja enak ngajinya. Begitu. Begitu. Maka kata mereka, dikasih enggak? Kata Allah, kasih aja. Berapa ganjarannya? Samain nama yang serius. Dia tidur, biar kata tidur, samain nama yang melek. Kata yang melek, kalau begitu gue tidur juga, nggak apa-apa. Emang begitu. Samain. Kenapa disamain? Kata Allah, borongan. Humul qawmu la yashqa bihim jalisu. Itu perkumpulan tidak bernasib sial yang duduk di situ. Orang dengan ngaji, Allah kasih jalan keluar usahanya, kehidupannya. Itulah ngaji. Maka majelis taklim lebih tinggi daripada majelis zikir. Begitu. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi